khusus untuk adik-adik putriku, saudari-saudariku, berkenaan dengan urusanmu dengan suamimu. Ketahuilah bahwa apa yang Allah tugaskan kepadamu, wahai adik putriku dan saudariku, adalah seindah-indah tugas. Jika suamimu mendapatkan tugas dari Allah untuk mencari nafkah, berurusan dengan terik matahari, urusan dengan mobil macet, mobil mogok, macet di jalan, dan mungkin juga berurusan dengan orang yang marah-marah kepadanya karena berurusan dengan orang lain untuk urusan mencari nafkah dan rizki. Tapi engkau, wahai seorang istri yang soleha, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda beban tapi keindahan, bermesraan, melayani seorang suami, menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Dan jangan dianggap ini sebagai upaya untuk merendahkan kaum wanita. Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan satu hadis bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Jika ada seorang istri yang ia dengan sengaja menghindar dari kasur suaminya, yang maknanya apa? Menghindar untuk bermesraan indah dengan suaminya, maka ketahuilah sepanjang malam ia dikutuk oleh malaikat. Jangan dipandang hadis ini pandangan hadis merendahkan seperti sebagian orang yang mengatakan ini perempuan kok dianggap kayak apa saja. Engkau adalah tempat keindahan di sini, wahai wanita. Justru seindah-indah pekerjaan yang harus kau kerjakan, melayani seorang suami. Apakah anda tidak mengerti kemesraan dan keindahan? Apakah anda tidak pernah merasakan indah melakukan hubungan suami istri? Anda tidak merasakan indahnya pelukan seorang suami? Kasihan betul anda kalau begitu. Kalau anda mengerti keindahan dan kemesraan, tentu hadis ini adalah hadis yang paling indah bagi anda, wahai seorang wanita. Bukan diskriminasi, bukan pelecehan terhadap wanita, bukan. Akan tapi mengukuhkan itu tugasmu, wahai wanita. Dengan begitu adalah pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wanita yang dikatakan sebagai wanita salihah. Fasolihatu qanitatun. Dalam riwayat Al-Quran disebutkan fasolihatu qanitatun, wanita-wanita salihah yang dia adalah patuh menjalankan tugas-tugas agama, diantaranya adalah tugas kepada suami. Dan memang ada kalanya seorang istri mungkin dalam keadaan uzur, wajar, tapi menolaknya karena uzur, bukan karena ogah-ogahan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika seorang laki-laki menginginkan istrinya lalu dipanggil untuk keindahan ila firashihi, bukan untuk berantem, bukan untuk main tempeleng, tidak, ila firashihi. Istri yang diajak ke kasurnya, ngajak kemana ini? Bukan diajak nyangkul di sawah, bukan diajak memikul batu, bukan, diajak ke kasur. Fabata ghadbana, tatanya istrinya itu ogah-ogahan sampai suami itu marah naik pitam. Alaiha, kepada wanita tersebut, la'anathal malaikata, suami marah. Karena mungkin suami di luar ketemu dengan bermacam-macam godaan. Wanita yang tidak menutup aurat bangkitkan syahwatnya karena dia orangnya beriman, takut kepada Allah, dia ingin ketemu istrinya, ingin bermesra dengan istrinya. Lihat, istrinya untuk melampiaskan keindahan itu, untuk bermesraan, keindahan, melampiaskan syahwat, dan melampiaskan syahwat adalah syar'i. Jangan direndahkan kalau seorang suami ingin melampiaskan syahwat kepada seorang istri. Yang menganggap ini adalah rendah, dialah wanita rendah. Karena apa? Melampiaskan syahwat dengan seorang istri adalah kemuliaan. Coba kalau seandainya anda seorang istri, tiba-tiba syahwat dicabut dari suami anda, nyesal atau tidak? Anda akan menyesal. Tiba-tiba Allah menjadikan suami anda tidak punya syahwat kepada anda, ayo, problem dalam rumah tangga, ayo. Bermesraan adalah tugas anda. Maka wahai para istri, dengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Biasakan patuh dengan seorang suami. Ada
Pertemuan yang lain ada nasihat buat kaum pria, bagaimana harus penuh kasih sayang, berlemah lembut dengan istri, menghargai istri, mengerti di saat istri ada udzur. Itu adalah hal yang harus difahami oleh seorang suami. Akan tapi ini nasihat buat adik putriku, harus engkau fahami, tugasmu adalah indah. Secapek apapun ketahuilah, kalau orang paham capek kayak apapun akan hilang dengan keindahan. Artinya semestinya seorang istri yang merasakan seharian penat, capek, urusan dapurnya, urusan nyuci baju, akan tapi di saat bertemu dengan suami, jadikan itu saat indah untuk bermesraan. Kalau ternyata itu semua menjadi tidak indah bagi Anda, bermasalah di hati Anda, ada apa? Gapai kebahagiaan di akhirat dengan menciptakan keindahan di dunia. Patuhlah wahai istri kepada suamimu di dalam urusan-urusan kebaikan, khususnya di dalam urusan kemesraan. Tapi tidak boleh patuh urusan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.